Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Apa kabar anak-anak untuk hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, berhubung sekarang adalah pertemuan pembelajaran pertama dengan Ibu, maka Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Devina Ulfa. Ibu mengajar mata pelajaran IPA kelas 7. Nah, sebelum ke pembelajaran materi pokok, di sini Ibu akan menyampaikan dahulu materi IPA kelas 7 untuk semester ganjil, di mana materinya terdiri dari 5 bab. Bab pertama, objek IPA dan pengamatannya. Bab kedua, klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Bab 3, zat dan karakteristiknya. Bab 4, suhu dan kalor. Bab 5, energi. Kita langsung aja ya ke materi pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Nah, untuk membantu kalian belajar, kalian bisa membuka buku pegangan kalian halaman 2. Sekarang materi pertama, adapun kompetensi dasarnya adalah 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Kompetensi dasar kedua, 4.1, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Adapun indikator pada materi ini adalah 1. Penyelidikan IPA, 2. Pengukuran, 3. Besaran pokok dan turunan, 4. Satuan baku dan tak baku. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan cermat. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA, menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA dengan teliti. IPA, mungkin kalian tidak asing ya mendengar IPA. IPA atau singkatan dari ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita secara sistematis. Jadi, para ilmuwan atau saintis mempelajari apa yang terjadi di sekitar kita dengan melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Sehingga, dengan cara itu, mereka dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun yang akan datang terhadap alam sekitar. Nah, hasil-hasil temuan para saintis atau ilmuwan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, proses apa saja sih yang harus dikuasai dalam penyelidikan ilmiah IPA? Nah, proses yang harus dikuasainya atau keterampilan proses yang harus dikuasai dalam penyelidikan IPA itu ada 3. 1. Proses pengamatan, di mana pengamatan itu menggunakan panca indera. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya jika kalian mengamati sapi dengan mata, itu sudah termasuk pengamatan. Atau misalnya kalian bisa juga menggunakan pengamatan dengan menggunakan alat ukur atau alat bantu. Contohnya kalian mengamati virus dengan mikroskop. Kemudian proses penyelidikan ilmiah IPA yang kedua adalah membuat inferensi. Apa itu inferensi? Membuat inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Contoh, nah dari pengamatan yang di atas, bisa kalian mengamati sapi. Nah, ketika kalian mengamati sapi, kalian akan bisa mengatakan bahwa sapi berkaki 4, warnanya coklat,
Kemudian ketiga adalah mengkomunikasikan. Proses penyelidikan keterampilan proses penyelidikan ilmiah IPA yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan bisa berupa lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan bisa dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, sekarang kalian pasti akan bertanya dalam benak kalian, lalu dengan belajar IPA, apa kegunaannya? Nah, apa saja ya kegunaan untuk belajar IPA? Ada yang tahu? Yang pertama, kalian dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, kalian memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Kemudian, dengan belajar IPA, kamu juga mampu untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana ya mendapatkan air bersih dari air keruh? Kemudian yang terakhir adalah berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, itulah manfaat dari mempelajari IPA. Sekarang, ketika kalian mempelajari IPA, lalu objek apa saja sih yang bisa dipelajari dalam IPA? Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut bisa terbagi menjadi dua. Satu, bisa objek biotik. Apa sih itu objek biotik? Objek biotik adalah objek yang terdiri dari benda-benda hidup atau objek yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya apa saja sih makhluk hidup? Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian objek IPA juga yang kedua tadi ada biotik, yang kedua adalah abiotik. Apa sih objek abiotik itu? Objek abiotik adalah objek yang berupa benda mati serta hidup. Contohnya tanah, air, batu, sinar matahari, suhu, dan lain sebagainya. Bagaimana? Sampai sini sudah jelas atau belum? Semoga bisa dipahami ya. Nah, berhubung objek IPA itu banyak sekali jenisnya, maka objek IPA itu dikelompokkan dalam pengetahuan, yaitu yang terdiri dari satu, fisika, di mana fisika itu mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Itulah materi untuk indikator penyelidikan IPA. Sekarang, Ibu akan memberikan kalian evaluasi, di mana evaluasinya seperti ini. Silahkan kalian amati temanmu yang ada di sekitar kalian. Buatlah kesepakatan dengan temanmu siapa yang diamati lebih dahulu, kemudian lakukan pengamatan terhadap temanmu. Hasil pengamatannya ditulis dalam tabel, dalam bentuk tabel ya. Itu adalah evaluasi pertama. Evaluasi kedua adalah jika ada seorang ilmuwan sedang tekun di laboratorium. Dia menyelidiki suatu zat dengan tujuan ingin mengetahui zat apakah itu. Bidang apa yang ditekuni ilmuwan itu? Evaluasi ketiga. Apakah cinta, keadilan, dan kasih sayang termasuk objek yang dipelajari dalam IPA? Coba jelaskan jawabanmu dengan jelas. Sampai di sini,
materi pembelajaran IPA. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.